Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 4A? Semoga kabarnya selalu sehat dan tetap semangat dimanapun Ananda berada. Baiklah, Alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Jadi ini pembelajaran yang terakhir ya Ananda. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, silakan buka buku tema 4. Nah, jadi apakah kalian masih ingat cerita tentang Tupai dan Gabus? Nah, jadi di cerita Tupai dan Gabus itu mereka saling bersahabat, ya kan? Jadi Tupai itu menolong Gabus untuk mendapatkan obat, ya, karena Gabus itu sedang sakit. Nah, jadi banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Selain itu, ada juga cerita-cerita lain yang dapat kita ambil pesan moralnya. Ayo kita lihat cerita-cerita apa saja itu. Tapi sebelum kita lihat cerita-cerita tersebut, di sini kita akan menuliskan sikap baik yang kita temukan dari cerita Tupai dan Gabus. Nah, jadi sikap baik yang kita temukan di cerita tersebut adalah yang pertama itu menolong sahabat yang sedang sakit. Nah, jadi Tupai itu kan menolong sahabatnya Gabus, ya kan, mengambil hati ikan hiu, ya, ikan hiu. Nah, jadi rela Tupai itu mencari obatnya tadi. Kemudian sikap yang tidak baiknya apa? Nah, sikap yang tidak baiknya itu kurang berhati-hati. Jadi kita itu walaupun kita ingin menolong sahabat kita juga harus berhati-hati, ya kan? Jangan sampai kita kurang berhati-hati seperti Tupai. Tupai itu langsung saja dia masuk ke dalam kelapa terus terjun ke laut. Bagaimana ternyata kalau rencananya tidak berhasil? Nah, itu dia akan terkatung-katung di laut. Nah, jadi tidak jadi nanti menolong ikan gabus, ya kan? Nah, jadi tetap harus berhati-hati merencanakannya dengan sebaik mungkin. Nah, itu dia. Nah, jadi kemudian selain cerita ikan gabus dan Tupai tadi, ada juga kisah yang dapat kita ambil pesan moralnya, hikmahnya, yaitu kisah Malin Kundang. Nah, pasti Ananda sudah paham betul, sudah tahu betul ya cerita tentang Malin Kundang ini. Jadi di cerita Malin Kundang ini, pesan moralnya itu adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, sebagai anak, kita itu harus selalu menghormati orang tua. Menghormati orang tua dapat membuat hidup kita bahagia. Karena orang tua itu adalah kalau ibu itu ya surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, jadi betul-betul harus kita sayangi mereka. Nah, sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang tidak baik, selain kita temukan dalam cerita tadi, kita juga dapat menemukannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus dapat membedakan keduanya. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, jadi ini berdasarkan Pancasila ya. Jadi sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap baik dari pengamalan sila tersebut adalah berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Yang tidak baiknya, tidak berdoa ya. Kemudian yang kedua, sila kedua, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Yang tidak baiknya, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, kemudian yang ketiga, mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Yang tidak baiknya,
tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, atau agama. Kemudian sikap baik yang keempat adalah menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang tidak baiknya memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, jadi bersikap egois ya. Kemudian yang kelima, sikap baiknya adalah memberi bantuan dengan ikhlas pada korban bencana alam. Yang tidak baiknya membantu teman dengan mengharapkan imbalan atau balasan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke tema yang kelima. Jadi tadi itu adalah pembelajaran yang keenam, tema yang keempat ya. Jadi itu pembelajaran terakhir dari tema keempat. Sekarang kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema 5. Tema 5 ini tentang pahlawanku. Nah, coba Ananda dilihat ya buku temanya, buku tema 5. Subtema 1 yaitu perjuangan para pahlawan. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Perhatikan berikut. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Ayo berdiskusi. Coba kita lihat ketiga gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama, teman sedang sakit ya, kemudian dijenguk. Kemudian gambar kedua ini sedang meneliti kupu-kupu dan tumbuhan ya. Yang ketiga gambar yang sedang menolong teman. Nah, jadi yang pertama, apa yang mereka lakukan? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh dari ketiga gambar tersebut? Coba kita diskusi. Nah, jadi kalian bisa diskusi dengan orang tua atau abang atau kakak di rumah ya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca. Nah, jadi judulnya ini adalah Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aliran Sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara. Setelah raja berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat kerajaan kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan kepada raja, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang kita kenal sebagai prasasti Ciaruten. Bisa dilihat gambarnya ya, Ananda di sini.
Ayo mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, kita bisa mengamati pada gambar berikut ini ya. Ada Sultan Iskandar Muda jadi dari kerajaan Aceh. Kemudian ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur, dari Makassar. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Amati gambar tadi itu ya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Yang pertama, membangun armada laut. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan ya. Mendirikan Tiara. 4, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Kemudian perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama, memperluas wilayah Aceh. Yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan. Yang ketiga, beliau gigih, pemberani, dan rela berkorban. Selanjutnya, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidupnya untuk membela kehormatan bangsa dan negara. Yang ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankannya. Beliau juga gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ya, yang pertama itu mempersatukan Nusantara. Yang kedua, mengemban tugas dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, saat kerajaan diserang oleh Rakuti, Gajah Muda menyelamatkan Raja Jaya Negara beserta keluarga. Dayu sangat kagum dengan perjuangan raja. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih, Dayu masih memikirkan jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang ada di kolam, terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Ayo kita mencoba. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Nah, jadi kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan lilin dan karton. Jadi, lubangi tengah-tengah karton tersebut. Nah, kemudian kita bisa melihat cahaya dari lilin yang kita nyalakan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, jadi coba kita menggeser posisi setiap karton. Apakah kelihatan lagi tadi cahayanya? Lanjut. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, percobaannya dengan menggunakan senter, bisa juga dengan cahaya lain ya. Nah, kemudian sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, kita bisa mencobanya dengan senter juga ya. Kemudian dengan cermin. Nah, jadi cahaya dari senter itu dipantulkan oleh cermin.
Kemudian yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Kita dapat melihat percobaan pensil ya. Jadi pensil itu kalau kita lihat seperti patah ya. Tapi sebetulnya betul itu pensilnya. Nah, karena itu cahaya itu dapat dibiaskan. Jadi kalau kita lihat dari samping, nah Ananda bisa praktekkan di rumah. Oke. Nah, baiklah, itu dia tadi pembelajaran kita, pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, pembelajaran yang pertama. Nah, semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita nutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oke, nah baiklah, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.